Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan membahas tentang toharoh. Toharoh merupakan miftah atau alat pembuka pintu untuk memasuki ibadah sholat. Tanpa toharoh, pintu tersebut tidak akan terbuka. Artinya, tanpa toharoh, ibadah sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah, tidak sah. Karena fungsinya sebagai alat pembuka pintu sholat, maka setiap muslim yang akan melakukan sholat tidak saja harus mengerti toharoh, melainkan juga harus mengetahui dan terampil melaksanakannya, sehingga toharohnya itu sendiri terhitung sah menurut ajaran ibadah syariah. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Atau toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana sah melaksanakan sholat kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabir wasyabaka fatahhir wa ruzza fasur. Artinya, dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan disyariatkannya toharoh, yaitu yang pertama, guna mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia wudu, karena termaksud yang disukari Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci. Firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 122. Toharoh memiliki hikmah tersendiri, yakni sebagai pemelihara serta pembersih diri dari berbagai kotoran maupun hal-hal yang mengganggu dalam aktivitas ibadah seorang hamba. Seorang hamba yang senantiasa gemar bersuci, ia akan memiliki keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Toharoh juga membantu seorang hamba untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Karena wudu membuat agar pikiran hamba bisa siap untuk beribadah dan bisa terlepas dari kesibukan-kesibukan duniawi. Maka diwajibkanlah wudu sebelum sholat, karena wudu adalah sarana untuk menenangkan dan meredakan pikiran dari kesibukan-kesibukan duniawi untuk siap melaksanakan sholat. Kita bisa membagi toharoh secara umum menjadi dua macam, yaitu yang pertama, toharoh hakiki. Toharoh secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Dikatakan bahwa toharoh secara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat yang memakai pakaian yang ada noda atau darah atau air kencing tidak sah sholatnya, karena ia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Toharoh secara hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel
baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Caranya bermacam-macam, tergantung level kenajisannya. Bila najis itu cukup ringan dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap sudah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mensucikannya dengan air biasa hingga hilang warna najisnya, dan juga hilang bau najisnya dan hilang rasa najisnya. Yang kedua, toharoh hukmi. Seseorang yang tidak batal wudunya boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertoharoh ulang dengan cara berwudu. Bila ingin melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan lain-lainnya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani, meski dia telah membersihkannya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadas besar hingga selesai dari mandi janabah. Jadi secara toharos secara hukmi adalah kesucian secara ritual, di mana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ibadah ritual. Toharoh secara hukmi dilakukan dengan cara wudu atau mandi janabah. Klasifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci. Yang pertama ada air mutlak. Air mulak atau air yang bersuci lagi mensucikan. Tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Air mutlak ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air yang bersumber dari mata air es, dan air embun. Ketahuilah tidak sah berwudu dengan fardu, mandi wajib, mandi sunnah, menghilangkan najis dengan benda cair seperti cuka atau benda beku lainnya, seperti tanah dalam bertayamum. Air mutlak mempunyai 3 sifat, yaitu tamun atau rasa, launun atau warna, rihun atau bau. Dan kalau dikatakan air itu berubah, maka yang dimaksud ialah berubah sifatnya. Air mutlak itu terkadang berubah rasanya, warnanya, atau baunya, sebab dimasuki oleh sesuatu benda, dan benda yang masuk ke dalam itu kadang-kadang mukhlat dan kadang-kadang mujawir. Menurut istilah para ulama, berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan al-mukhtalat itu ada yang tidak dapat diceraikan dengan air, dan sebagian lagi mengatakan al-mutalat itu barang yang tidak dapat dibedakan air menurut pandangan mata. Kalau air berubah dengan sesuatu benda yang mujawir, yang cendana, minyak bunga-bungaan, kapur barus, dan keras, maka air itu masih dianggap suci, yang dapat dipakai untuk bersuci, sekalipun banyak perubahannya. Karena perubahan yang sesuatu mujawir itu, ia akan menguap juga, karena itu air yang seperti dinamakan air yang mutlak. Bandingannya air yang berubah karena diasapkan dengan dupa atau berubah baunya karena berdekatan dengan bangkai, maka air seperti ini dianggap air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci baik berubah sifatnya. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Air yang berubah sebab bercampur dengan benda-benda suci lainnya seperti teh, kopi, dan sirup, misalnya juga dengan sabun, tepung, dan lain-lain yang biasanya terpisah dengan air, hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga tidak dapat lagi dikatakan mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya sendiri, tidak mensucikan bagi lainnya. Yang ketiga, air mutlak yang makruh memakainya. Air yang suci lagi mensucikan tetapi makruh memakainya. Air yang makruh memakainya menurut hukum syara atau hukum yang dinamakan kahariyatut tanzih ada 8 macam, yaitu air yang sangat panas, air yang sangat dingin,
air yang berjemur, air di negeri Samud selain dari air sumur Naqoh, air di negeri kaum Lut, air telaga Barhut, air di daerah Babel, air di telaga Zarwan, dan air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang bekas dipakai atau dipakai berwudu atau mencuci najis, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Kalau memang tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya, jadi airnya suci. Yang kelima, air yang terkena najis. Air najis adalah air yang kemasukan benda najis atau kurang 2 qolah, atau air itu ada 2 qolah tetapi berubah. Maksudnya, air yang kemasukan benda najis di dalamnya. Andai kata air tersebut hanya tertulari bau busuk dari najis yang dibuang di pinggirnya, maka air yang demikian ini tidak najis, sebab tidak bertemu langsung dengan najisnya. Dan yang dimaksud dengan berubah, andai kata air yang banyak tersebut tidak berubah dengan adanya najis, atau najisnya hanya sedikit dan hancur dalam air, maka air yang demikian ini juga tidak najis, dan seluruh air itu boleh digunakan menurut mazhab dan sahih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.